Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke dalam acara ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya hari ini sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bojongrengan 5, Bapak Haji Iis Iskandar. Kepada yang terhormat rekan-rekan guru SDN Bojongrengan 5, terima kasih pada hari ini telah diberi kesempatan untuk hadir dan bisa menghadiri berkolaborasi dalam diseminasi penerapan pengalaman budaya positif di SDN Bojongrengan 5. Bapak Ibu Guru, ini adalah tugas saya untuk melengkapi kegiatan CGP, tapi mudah-mudahan saja kolaborasi ini bisa sama-sama menjadi hal yang bermanfaat bagi kita sharing berbagi ilmu, di mana penerapan budaya positif itu sudah kita terapkan di SDN Bojongrengan 5, karena kita sudah ada guru penggerak pertama yang melaksanakan, sehingga memang sudah berjalan ya Pak Haji ya. Jadi kita berbagi, memberikan pengalaman kepada teman-teman yang lain, dan mungkin nanti ada perubahan atau masukan yang baru yang memang mungkin kemarin kan kita sudah belajar. Mudah-mudahan hari ini semakin mantap lagi kita memahaminya, karena saya pun belum begitu paham kan kemarin ya. Setelah dilokakannya, alhamdulillah walaupun dikit tapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Insya Allah kalau nanti kita kerjasama, kita bisa menerapkan budaya positif ini. Bapak Ibu Guru, karena emang waktu ini merupakan waktu istirahat, pasti memang lelah. Karena itu mari kita bangkitkan semangat lagi. Kalau saya bilang Bojongrengan 5, maka jawabannya luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Ya, terima kasih. Bojongrengan 5 luar biasa. Bojongrengan 5 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan membawakan diseminasi atau penyerapan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Kita nanti akan sharing aja, tapi sedikit saya tadikan dulu. Nah, ini ada 8 konsep budaya positif yang saya akan sajikan, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini insya Allah sudah paham. Mungkin nanti di akhir nanti kita lebih memperjelas yang ini nih, keyakinan kelas sama segitiga restitusi ya. Kemudian nah, pada penerapan budaya positif ini teman-teman, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, kita akan merubah paradigma baru kita, yaitu merubah belajar paradigma baru kita tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila.
ada kata-kata berdiferensiasi. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham kan ya tentang berdiferensiasi. Saya mau tanya dulu pendapatnya. Sudah paham? Belum? Mohon izin Pak Jenama, saya jelaskan sedikit ya. Ini berdiferensi ini maksudnya sekarang itu metode belajar kita itu tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusatnya pada anak didik. Selama ini coba dah kita pikirkan, masih nggak kita berpusatnya pada guru hanya dengan satu metode ceramah saja? Masih nggak? Masih ya, tapi sedikit-sedikit. Memang perubahan ini kan tidak bisa langsung disalabim, tapi memang harus sedikit-sedikit sehingga nanti terbiasa. Jadi Bapak Ibu Guru, berdiferensi ini merupakan metode yang bukan baru sebenarnya, tapi bagaimana caranya kita menghidupkan kelas gitu, Pak Sarif. Ya, misalnya ketika kita mengajar melihat anak ngantuk atau melihat anak ngobrol, lari-lari, mestinya kita itu udah paham, oh ini anak didik kita butuh ini nih, gitu ya. Seperti yang Pak Sarif bilang sama saya, oh anak kita butuh kesenangan, gitu Pak Sarif. Ya, Pak Bu Puji ya. Oh ini anak ini lari-lari mulu deh. Ternyata kita tuh harus membaca maunya anak kita seperti apa. Jangan lantas diomelin, kamu ini nakal sampai ke hati gitu ya. Kamu duduk, kamu nakal begini, itu udah nggak bisa. Sekarang bagaimana caranya kita merubah paradigma kita, bagaimana kita cari solusi supaya anak ini nyaman belajarnya, senang belajarnya, enjoy, riang, gembira di dalam kelas. Salah satunya ini kita pakai berdiferensi, berpusat pada anak. Kita cari maunya anaknya apa. Nanti kita belajar kebutuhan anak. Karena kita kan punya kebutuhan juga ya. Saatnya kita mau senang ya senang-senang. Saatnya kita mau istirahat. Ketika anak diam, ngantuk, kan kita harus bertanya, kenapa kamu nak? Kamu udah makan belum? Harus begitu kalau seorang guru tuh. Kamu semalam tidur jam berapa? Baru kita tahu, oh, baru kita kasih solusi. Dan bagaimana cara menghidupkan suasana kelas? Pasti Bapak Ibu guru yakin. Saya yakin sekali bahwa guru yang 5 ini guru-guru hebat. Sudah tahu cara menghidupkan kelas. Ada yang mau sharing, berbagi pengalaman di kelas? Bu Puji, gimana kalau anak di kelas lagi ngantuk, bosan? Gak apa-apa, kan masing-masing punya pengalaman ya. Saya yakin. Saya entar deh. Gimana caranya menghidupkan suasana kelas? Menunjukkan situasi kelas itu, kalau sehari-hari saya gunakan, yang pasti pertama kita kasih semangat buat belajar. Yang kedua, kita kasih umpan balik berupa pertanyaan. Ya hanya itu aja kalau saya untuk menghidupkan sebuah kelas. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Yanto. Benar sekali ya. Tadi kata Bapak, kita kasih kuis atau kita kasih apa tadi katanya, umpan balik itu seperti itu ya, supaya anak itu aktif kembali, ada semangat kembali. Yang lain ada yang berpendapat? Pak, Bu Tini. Biasanya kalau guru kelas 1 kan banyak ide-idenya. Paling banyak yang nggak bisa diam kan anak kelas 1. Maka anak kelas 1 tuh harus excel nih gurunya, harus tahu ide apa nih, cepet, otak tuh harus cepet. Kalau enggak udah anak berantakan, pada nangis. Nah itu fungsinya berdiferensi ini. Guru tuh harus cepet bisa menanggapi apa sih kebutuhan anak saat ini gitu. Pak Sarif kali mau berpendapat? Ya, terima kasih Bu Ida. Untuk pembelajaran berdiferensiasi salah satunya yaitu memberikan kebutuhan kepada siswa bagaimana menghidupkan kelas kita ini agar menjadi asik dan menyenangkan. Itu salah satunya ya. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu agar kelas ini menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Yang tadi disebutkan oleh Pak Yanto, salah satunya dengan kuis. Tapi bukan hanya kuis saja ya Bu ya.
Banyak, salah satunya sekarang yang lagi sedang boomingnya itu ice breaking ya Bu. Nah, ice breaking ini mungkin bisa bernuansa untuk menghidupkan kelas itu aktif. Artinya banyak sekali ice breaking yang sering ditampilkan, banyak kita lihat di media sosial yang sekarang ini Bu. Mungkin itu salah satunya untuk menyemangati siswa-siswi kita dalam belajar di dalam kelas. Barangkali Bapak Salih mau mencontohkan SDK yang sudah diterapkan di kelas? Ada nggak Pak? Bagi-bagi. Kita kan sharing kan di sini ya. Barangkali Bapak Haji Nanang yang sudah mau memberikan pendapat Pak, masukan atau pencerahan nih. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa menampung semua berbagai macam jenis kemampuan siswa. Siswa misalnya satu kelas ini ada yang bisa baca, ada yang enggak. Kalau biasanya kita ngajar itu semua anggap murid kita sama semua. Tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus dibedakan, baik prosesnya, kemudian juga persiapan mengajarnya. Jadi cuma jangan dikelompokkan, artinya guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyiapkan perangkat sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya murid yang nggak bisa baca dengan yang bisa baca nggak mungkin dikasih sama materinya atau cara mengajarnya. Maka misalnya kalau yang nggak bisa baca kita pisahkan, kita kasih materi yang berbeda dengan siswa yang sudah bisa baca, agar nanti siswa tersebut tidak bosan dan ketika belajar itu wah saya udah bisa baca, masa diajarin ABC. Nah, bagi yang belum bisa baca mungkin diajarin A, B, C, D gitu. Kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Haji Nanang. Demikian benar apa yang dikatakan Pak Haji, berarti ini PR buat kita ya. Dikit-dikit lah kita perbaiki metode belajar kita. Akhirnya setiap kelas nanti kita belajar mempersiapkan apa sih hari ini yang kita butuhkan ya. Apalagi memang ini baru tahap kita mau belajar nih, mau berubah. Baiklah Ibu Guru, terima kasih berbagai pendapat dan sharingnya. Nah, dari yang kita bahas tadi, masalah di kelas ini lah Bapak Ibu, ada 3 jenis. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Ini kondisi guru kita, Bapak Ibu Guru. Mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak ya. Kita langsung ke sini nanti. Ini ciri-cirinya, nanti kita pelajari lagi sedikit. Gaya belajar visual ini anak-anak yang gaya belajarnya lebih memantapkan matanya, dia lebih mudah melihat. Dia melihat, ciri-cirinya mudah mengingat dari yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, tidak mudah terdistraksi oleh keramaian, biasanya suka menggambar apapun di kertas. Dan sini tergambar ya, ini kebutuhan murid kita yang gaya belajarnya visual. Kalau kita memahami ini nanti kita bisa
Kemudian ada lagi gaya belajar auditori. Ini gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Dia lebih senang mendengar. Kalau dia mendengar, dia lebih cepat mengerti. Ciri-cirinya suka mengingat dari apa yang didengar, mudah terdistraksi oleh keramaian, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, suka berbicara, berdiskusi dan menjelaskan sesuatu, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Kemudian gaya belajar yang ketiga, ini ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, kemudian menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingat. Ini tidak mudah duduk diam. Dia senang belajar dengan metode praktek maunya. Suka aktivitas, melibatkan gerak tubuh, maunya main, aktivitas fisik, kemudian menghafal dengan berjalan atau melihat. Jadi anak ini sulit. Banyak yang kita temukan ya. Di sini nanti kita sharing lah bagaimana menemukan anak-anak ini apa nih gayanya. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan tadi seperti tadi kita siapkan ya anak-anak seperti ini, kebutuhan mereka. Jadi kita lewati lagi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, kesalahan tentang teori kontrol kita selama ini. Ini juga sudah kita belajar, sudah ngerti. Ternyata selama ini yang kita pahami ternyata hanya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid itu sendiri, diri kita sendiri yang mengontrol kita. Kenapa? Karena masing-masing kita mempunyai motivasi berbeda-beda, tidak bisa dipaksa. Kalaupun memang ada paksaan, mungkin itu karena mereka takut hukuman, atau mungkin ada yang lain, pengen penghargaan, pengen pujian. Jadi bukan murni karena mereka itu memang mempunyai motivasi yang dari gurunya, bukan dari kontrol gurunya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memahami kemarin, termasuk saya, kalau kita nasihat orang atau murid kita marahin, kita kritik, itu akan merubah dia. Ternyata tidak. Ternyata apa? Mereka mau mengikuti kita hanya karena mereka takut dimarahi lagi, takut dihukum lagi itu. Kemudian ilusi bahwa sebuah kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini kita memahami kemarin-kemarin. Kasih reward ke anak, biar anak semangat, biar karakternya berubah. Kasih hadiah ke anak, kasih pujian ke anak. Ternyata enggak Bapak Ibu. Pikiran kemarin kita tuh salah. Dengan begitu itu tidak akan bisa merubah karakter anak. Karena karakter anak itu harus timbul dari diri dia sendiri, yaitu ada motivasi instinknya. Tidak harus dipaksa, seperti kita mau makan. Harus dipaksa nggak makan? Kita lapar ya harus makan kan? Jadi kita harus membangkitkan itu, menggali itu, motivasi itu supaya anak punya motivasi sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Ternyata tidak. Dari teori itu kita harus ubah paradigma kita. Dari paradigma stimulus respon dirubah menjadi teori kontrol atau teori pilih. Ini dia stimulus respon. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita ubah dengan teori kontrol. Bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam satu kelas belum tentu isi kepalanya sama, belum tentu kebutuhannya berbeda seperti tadi. Maka tidak bisa kita bisa mengubah pandangan mereka. Caranya apa? Yaitu berkolaborasi. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Padahal yang benar adalah teori kontrol pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan. Percuma kita salah-salahin anak. Solusinya apa? Kalau anak ketika melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita dialog sama anak, kolaborasi sama anak. Kamu kenapa sih begini? Kamu sebenarnya kayak seperti apa sih gitu? Kita cari apa sih yang membuat anak ini seperti itu? Kita gali masalahnya apa? Dari situlah kita bukan memaksa, kita bukan membujuk, tapi memberikan solusi kepada anak. Yuk kita selesaikan sama-sama. Sebenarnya kamu punya alasan kamu apa sih melakukan ini? Itu salah satunya. Bukan kita harus
kamu ini salah, kamu ini begini, tidak begitu. Jadi harus ada perubahan paradigma di motivasi kita untuk merubah anak nih. Kita harus mau berdialog sama anak, memahami maunya anak itu seperti apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ya tadi dipaksa suruh anak itu ketika berbuat salah, kamu harus benar, kamu mau begini. Kalau enggak begini dengan kekerasan atau dengan kata-kata kasar, itu nggak akan bisa. Mungkin bisa, tapi itu jangka pendek. Nanti kalau sudah tidak takut lagi, pasti dia akan seperti itu lagi. Jadi harus ada kolaborasi penyelesaian masalah atau konsensus menciptakan pilihan baru. Berdialog kepada anak supaya anak itu bisa menyelesaikan masalahnya, dibantu sama gurunya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemarin kita menganggap kita sebagai guru menang, anak kalah gitu ya. Atau anak itu udah salah, ya salah aja gitu. Padahal seharusnya kita mempunyai solusi untuk model berpikir menang-menang. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Pak Sarif? Win-win? Solid? Saya baru belajar kemarin itu. Win-win solution. Nah itu ya Bapak Guru ya. Kemudian, nah ini dia yang tadi kita bicarakan. Ada dua motivasi dalam diri kita. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang mau kita hidupkan ini motivasi intrinsik, dorongan yang bersumber dalam diri. Contoh, seperti kita punya kebutuhan dasar, minum, makan, ya. Ya itu kebutuhan, motivasi itu seperti itu, berjalan tanpa ada dorongan, tapi memang kebutuhan. Nanti kita usahakan bagaimana caranya sih kita belajar nanti sama Pak Haji yang sudah senior, caranya hidupnya gimana nih anak-anak ini biar tanpa paksaan lagi, jangan tanpa tidak ada embel-embel lagi gitu ya, karena kita sama-sama baru belajar. Kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah ini nih yang mau kita hilangkan sedikit-sedikit, itu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Seseorang bertingkah laku karena ada penghargaan, pengakuan, ujian, atau karena dia takut dihukum, dia apa itu ya. Nih ada dua ternyata, kita baru paham, tapi kita belum berubah nih, baru dikit-dikit ya Pak ya Ibu ya. Lanjut lagi, kita sekarang masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif artinya belajar dari awal pembentukan diri. Ya tadi tuh kita mau anak-anak itu merasa yakin dengan motivasi yang ada pada dirinya. Kita menanamkan keyakinan dari diri mereka, punya motivasi intrinsik. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah ada, maka barulah nanti jadi disiplin positif. Disiplin positif itu harus sudah muncul dari diri mereka, motivasi intrinsik. Setelah menjadi keyakinan pada anak, baru nanti akan berubah menjadi disiplin positif. Suatu cara mengembangkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik serta cara memperdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kita sebagai guru tujuannya ingin menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu dia tujuan kita. Setelah kita meyakini anak, baru nanti anak kita mempunyai budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Coba bojong leher 5. Bojong leher 5. Baik, sampai di situ. Di sini ada kata-kata kebajikan universal. Semua pasti paham tentang kebajikan ya, banyak sekali kebajikan itu. Salah satunya, mungkin ada yang bisa bercerita, berpendapat kebajikan apa aja sih yang kita punya sekarang nih. Di sekolah sudah ada. Ada yang mau berpendapat tentang kebajikan itu apa? Pak Yato? Oh, nanti kalau menunjuk orang, kebajikan. Di sini saya mau nanya, Pak
tadi saya lupa. Kita kan punya tuh logo bergerak tuh. Saya lupa tuh apa artinya beriman. Dulu apa ya? Bergerak. Karena ada yang nanya sama saya lupa nih dia nanya tuh. Beriman, serius, tapi itu kita punya budaya positif. Sudah menjadi apa namanya sih itu? Nah, itu seperti itu bergerak ya. Ada lagi yang lain itu contoh dari budaya organisasi di sekolah SMU terlihat dengan kata-kata bergerak. Yang lain ada berjibaku atau begitu ya. Salah satunya itulah budaya positif yang sudah kita jalankan. Baik, kemudian nah ini contoh dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya ini pemerintah memberikan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Untuk apa? Untuk mewujudkan budaya ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan terenggalam kritis. Kalau kita tadi bergerak, tuh hafalin, itu. Kemudian di sini ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya. Nanti nih, ketika anak-anak itu udah jadi orang, udah turun ke masyarakat, dia harus dapat dipercaya. Lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu ya, galau-galau kita sudah paham. Nah, kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Tadi yang tadi kita jelaskan bahwa kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kita punya kebutuhan dasar, begitu juga dengan anak-anak. Nah, ini kebutuhan dasar kita, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu, bapak-bapak. Nih, yang sudah kita ketahui, kita ulang lagi. Ini bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan anak nanti yang harus kita pahami ya Bapak Ibu guru. Ya, termasuk tidak lepas dari kebutuhan guru-gurunya ya. Karena guru-guru juga kan punya kebutuhan seperti anak-anak. Jadi gimana kita memahami ini? Ada yang mau bertanya guru setelah ini? Barangkali ada yang mau sharing tentang kebutuhan anak? Bu Puji atau Bu Tini? Cukup, oke lanjut lagi ya. Nah ini. Nah dari kebutuhan tadi ada motivasi perilaku manusia. Yang tadi kita ulang lagi itu ya, ada kebutuhannya 2, ada ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah yang mungkin kita hindari itu yang di atas tadi. Anak itu pengennya penghargaan atau menghindari hukuman. Yang kita mau itu yang di bawah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mereka yakini. Ini yang kita mau. Anak-anak kita punya keyakinan sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi sudah kita pahami hukuman adalah, barangkali ada yang mau bacain pasal baca.
Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Konsekuensi adalah terencana sesudah disepakati antara guru dan murid menjadi aturan di sekolah, sanksinya tertulis. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan berdialog sehingga anak bisa kembali pada kelompoknya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini yang mau kita hindari. Kemarin kita sudah belajar ya tentang ini. Nah, yang konsekuensi dan restitusi ini masih kita pertahankan. Ya, karena konsekuensi juga akan mendisiplinkan anak. Tapi nanti kita melihat dengan kebutuhan anak itu. Nanti berkolaborasi dengan restitusi itu penyelesaian masalahnya. Begitu Ibu Bapak Guru ya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, apa tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Mustafa Hussein. Nah, ini kita di sini sampai pada 5 posisi kontrol manusia atau guru ya. Guru ini harus memahami beberapa posisi kontrol. Kemarin-kemarin kita mempunyai posisi kontrol sendiri. Ada sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada pemantau dan manajer. Baik, sedikit kita sudah belajar kemarin, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol hukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik, memukul atau bagaimana menyakiti, juga dengan hukum verbal, ejek, menghina, yang menjatuhkan mental mereka. Ciri khas penghukum ini nadanya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jari nunjuk-nunjuk menghati. Contohnya, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Begitu. Dan ada banyak contoh-contoh lain. Nanti kalau ada kalimat-kalimat kalimat penghukum apa itu nanti kita belajar bersama lagi ya. Sini kan nanti ada bagian anak, kita belajar lebih dalam lagi. Kemudian ada konsekuensi logis dari akibat yang posisi kontrol yang kita ambil, maka akan menjadikan penerapan peraturan penghukum mungkin murid menjadi marah, jadi dendam, jadi bersifat agresif. Bisa jadi dia kembali ke dalam kelas, tapi mungkin saja dia merusak meja, mencoret-coret buku, atau bahkan lebih parah lagi. Yang ini harus kita hindari. Karena akhir-akhir ini kan sudah banyak berita-berita guru dilaporkan ke penjara. Kenapa? Kita tidak memahami sisi kontrol ini. Nah, ini yang akan kita hindari. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru atau orang tua suaranya lembut, membuat orang merasa bersalah. Ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya memelas, halu, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nah, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak, kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan selamat lagi. Kenapa? Senang sekali kamu mengecewakan bapak gitu. Senang sekali ya kamu bikin kecewa ibu. Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah itu, jadi kita menanamkan rasa bersalah yang dalam pada anak.
Ya, kemudian konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol merasa bersalah tadi, murid akan merasa bersalah, lalu bersalah kecewa pada ibu bapak atau bapak gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Frustasi, kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya lagi dari sifat penghukum, karena akan menjatuhkan mental dia. Mereka akan merasa dirinya sudah tidak bisa lagi membahagiakan orang lain, sudah tidak bisa lagi menjadi orang yang membanggakan orang tua, karena tadi mentalnya tadi sudah dibuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Pada posisi ini tidak menyakiti teman, tidak menyakiti murid, ia mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Dampaknya antara guru dan murid, posisi si teman menggunakan hubungan yang baik, dia mempengaruhi dengan cara memberikan humor. Ciri khasnya itu akrab, ramah, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya dan senyumnya jenaka. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa riang. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak bantu. Nah, itu seperti seolah-olah melegalkan kesalahan mereka. Udahlah, sama-sama teman CS gitu, ya. Kemudian konsekuensi dari penerapan posisi kontrol teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif muridnya menjadi ketergantungan pada gurunya. Gimana nanti kalau gurunya nggak ada? Karena yang ada di pikiran dia hanya guru ini teman saya. Ketika gurunya diganti, udah hilang semangatnya. Karena yang lain menurut dia bukan teman dia. Atau mungkin mereka akan kecewa ketika guru yang mereka anggap teman berkhianat, ngaduin gitu ya. Akhirnya kecewa. Wah, saya kira kita teman gitu. Jadi kecewa mendalam lebih parah lagi dari sifat menghukum tadi. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sudah ada aturan tertulis, maka kita harus memantau anak. Karena apa? Karena hukumannya sudah tertulis. Kalau anak bersalah, udah kita tinggal udah kamu bersalah, kamu harus melakukan ini begitu. Jadi kita hanya sebagai pemantau. Ciri khas pemantau, nadanya suara datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya misalnya, adik, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan sudah terlambat? Paham pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, dan begitu. Posisi kontrolnya hanya begitu saja tiap hari, udah tidak mau mengadakan pendekatan atau memberikan solusi kepada anak. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Kadang telah melanggar salah saat peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini yang sering kita alami, ya khususnya guru-guru lah. Ya, karena peraturan masuk misalnya jam 7.15, ada yang mantau. Tapi ketika yang mantau udah nggak ada, ya udah datangnya terlambat lagi. Atau mulanya udah gitu. Jadi ada hanya memikirkan bukan dari motivasi intrinsik, tapi karena sudah ada peraturan, takut lah. Nanti kena sanksi gitu ya Pak ya. Nah, ada yang dari sini, ada yang mau bercerita atau berpendapat tentang posisi kontrol dari yang Pak tadi dulu, mungkin dari Bapak atau Ibu Guru. Pak Haji Nanang mau kasih masukan? Yang lain? Pak Yanto atau Pak Haji ini kepala sekolah tentang posisi kontrol ini ada pengalaman?
Udah, lihatin aja ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu posisi control manager. Kita udah belajar juga. Ternyata yang paling ideal adalah manager. Kita harus sedikit-sedikit belajar, memahami, membiasakan. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Ciri khasnya, nada suaranya tulus, bahasanya tidak kaku, mendekati murid. Contohnya, nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Yaitu seperti yang kita tonton videonya, guru mempertanyakan, kira-kira ada masalah nggak untuk memperbaiki diri? Ada masalah nggak di rumah? Oh iya Bu, saya lupa pasang jam bekel gitu. Boleh besok saya biasa mau masang jam biar baik-baikin. Kemudian saya mau minta tolong dengan orang tua dan ibu dan kakak supaya, nah itu diberikan kesempatan dulu anak untuk berubah. Nah, kontrol guru ini hanya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya. Dan tentu saja guru akan membimbing anak dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita sudah sampai ke sini, yaitu tentang mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada yang tahu peraturan itu apa tadi? Peraturan seperti kita pakai helm, berarti kan memang di jalan harus pakai helm. Mungkin kalau nggak ada peraturan lalu lintas kita nggak pakai helm. Itu contohnya seperti itu. Jadi sudah ada yang tertulis seperti konsekuensi. Atau ada yang dapat lain? Peraturan yang di kelas sekarang apa? Bedakan keyakinan dengan peraturan. Ada yang bisa jawab? Peraturan di kelas kita apa saja? Peraturan di kelas apa aja? Tepat waktu, ada konsekuensinya nggak? Ada. Nah, itu namanya peraturan kelas ya. Nah, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, untuk membentuk keyakinan kelas kita harus membentuk dulu pada diri anak, yaitu membangkitkan motivasi intrinsik pada diri anak. Kita bikin dulu nih, kita bikin kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas nanti kita ambil kata-kata positifnya apa sih supaya menjadi keyakinan. Nah, ciri-cirinya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret atau umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lupa menjadi kata yang positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tapi jangan ada kata-kata janganlah gitu. Atau apa sih selain kata-kata negatif itu jangan dipakai. Kita rubah lagi menjadi kata-kata yang lebih positif. Karena nanti kan sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nah itu ya contohnya ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati
secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini anak akan lebih tergerak dan bersemangat, termotivasi, yaitu motivasi intrinsik tadi, untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini hanya satu contoh. Di sini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kita ambil kata positif dari kata-kata ini, kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya harus bertanggung jawab. Ya, lanjut lagi. Kemudian Pak Sarif bikin kata-katanya apa tadi? Dilarang apa tadi? Datang terlambat, maka dirubah kata-katanya menjadi datang tepat waktu. Atau sih? Yang boleh kata-katanya yang positif dan jangan ada yang kata-kata larangan, larang atau perintah, itu tidak, jangan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Nah, ini mempunyai keyakinan bahwa ini menghormati orang lain, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, artinya ini menghormati orang lain, berempati. Dilarang merokok, nah, keyakinannya kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, di kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah, ini peraturan kelas kita. Diambil kata-kata positif dari keyakinan kelas kita supaya anak lebih mengerti. Oke, kita lanjut. Sudah paham kan tadi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nanti ada praktek ya. Oh iya Pak, praktek sedikit ya. Nah, ini restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah satu prinsip dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kamu benar berbuat ini, atau kamu benar gak bisa DPR. Kita stabilkan dulu identitas dia. Kamu udah lupa dengan keyakinan kelas kita. Ntar baru nanti pindah lagi validasi tindakan yang salah. Kalau dia udah mengakui benar tuh saya tidak mengerjakan PR. Memang manusia itu tidak lepas dari salah, nah itu juga pernah berbuat salah. Kita tindak tapi tidak menjudge gitu, tapi memberikan solusi sampai kemudian menanyakan keyakinan. Kamu nanti maunya jadi seperti apa sih? Kamu bisa nggak berubah menjadi lebih baik gitu? Dengan kata-kata memberikan solusi kepada mereka, tapi tidak menyalahkan atau menghukum, sehingga anak ini kembali kepada hal yang menjadi baik, atau kembali lagi motivasi intrinsiknya dia dikembalikan lagi. Kemarin kita keyakinan ini loh, jadi anak kembali lagi normal dan meyakini kembali motivasi apa yang mereka miliki. Sebenarnya ini bisa diterapkan sama anak kita. Ketika anak saya si Sawa kan mau menghafal Al-Quran katanya ya. Sekarang udah hafal tapi belum selesai murojaah, dia pengen pulang. Katanya pengen kuliah. Saya kembalikan, ingat motivasi kamu apa. Memang banyak godaan itu, begitulah. Jadi kita bisa terapkan loh di anak kita. Jadi anak kembali, oh iya ya gitu. Nah, ini langkah-langkah Tiara kontrol segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu Tiara kontrolnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiara kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kita tidak bisa langsung menyalahkan, kita tanya alasannya kenapa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada anak. Maunya kamu seperti apa?
enaknya seperti apa, nanti ibu bantu, gitulah dicarikan solusinya. Nah, pada restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai pembelajaran. 2. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 3. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Sebenarnya anak ini butuh apa sih sampai dia bisa begini gitu. Kemudian kelima, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kita pahami dulu karakter dia seperti apa. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi, memberikan tadi ya, memberikan solusi kepada anak. Yang ketujuh yaitu restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini segitiga restitusi seperti tadi sama. Nah, ini langkah-langkahnya. Karena kalau kita baca begini aja kita boring, kayaknya bosan ya, ini lagi. Kapan prakteknya gitu. Dan nanti kita akan praktek. Silakan nanti ada masalah, yuk kita coba bikin drama lah kecil ya, itu ya. Di sini udah ya. Ada penghukum, kata-katanya udah tahu kan? Sedikit udah paham lah dari Bu Hasti nerangin, atau dulu Pak Haji juga pernah nerangin. Itu sudah paham kan? Yang penting langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Tanya baik-baik dulu, apa benar sih dia ini salah gitu. Yang kedua, validasi kesalahan. Kalau dia sudah mengakui kesalahan, maka ya sudah, kita giring. Mau nggak dibantuin menyelesaikan masalahnya gitu? Mau nggak kamu berubah? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, diselesaikan dengan cara apa masalahnya maunya. Misalnya misalnya nanti ada contohnya, kayaknya kalau kita misalnya sebagai penonton atau mendengar tidak praktek, kayaknya kan tadi masing-masing orang kan ada yang maunya dengerin doang ya, ada yang baca, tapi ada juga yang praktek. Nah, ini ada kasus tidak biasa, Rere hari ini tidak mengerjakan tugas sementara teman-temannya sudah mengumpulkan tugasnya. Waktu istirahat, ketika semua anak-anak kelas 5 keluar untuk istirahat, ibu guru memanggil, "Sebentar Rere, tugas Rere mana? Kok belum ada ya?" Kata bu guru setelah mengecek semua tugas-tugas. Nah, ini saya udah bikin. Silakan siapa yang mau praktek. Kita membuat kesepakatan kelas. Baik anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelasnya apa? Oke, datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ada lagi? Coba sini maju tulis. Tidak boleh apa? Tulis. Apa tadi? Tidak boleh. Tadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh bercanda saat belajar. Lagi, apa lagi tuh? Tidak boleh makan di kelas. Lepas sepatu di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ada lagi?
Lepas sepatu di kelas. Oke, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh merokok. Iya, lagi? Gak apa-apa. Tidak boleh berambut gondrong. Ya. Sepakat? Ya. Tidak boleh bercanda saat belajar. Sepakat? Oh ya udah. Boleh satu lagi. Tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Mengambil barang tanpa izin. Barang apa aja? Tidak boleh berkata kasar udah. Tidak boleh berkata kasar. Oh. Nah, ini kesepakatan kelas nih. Iya. Apalagi yang belum? Bercanda, udah bercanda. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh makan. Pakaian harus sesuai. Pakaian mana pakaian? Pakaian harus sesuai. Nah, nanti dulu. Nanepi yang muridnya. Nah, Nanepi dari nomor 1 tadi kata-kata positifnya apa tuh? Nih? Nah, datang tepat waktu. Berarti harus kata-kata positifnya tanggung jawab, disiplin, boleh. Disiplin. Gigih ya, gigih. Apalagi? Apalagi? Giat. Iya boleh, giat. Gigih, giat. Giat. Oke, lanjut. Tidak boleh mencontek. Berarti apa nih kata-kata positif yang di sini? Jujur, benar. Apalagi? Iya, jujur. Jujur dan percaya diri. Ada lagi? Yang nomor 3, tidak boleh bercanda saat belajar. Berarti apa nih kata-kata positifnya? Rapi. Rapi. Ada dia. Ini yang tidak boleh bercanda. Ya, masuk disiplin. Tidak boleh bercanda berarti. Tidak boleh bercanda apa maksudnya? Kata-kata positifnya. Yang ada di sini. Berarti menghargai ya. Kalau benar bercanda berarti menghargai orang dulu kan? Ya, menghargai orang tua nanti. Menghormati. Apa lagi? Empati. Nah, lanjut lagi. Lepas sepatu ini apa? Kata-kata positifnya. Bersih. Bersih, benar. Apa lagi? Rapi. Rapi. Rapi apa lagi? Nah, tidak boleh merokok. Berarti ini kesehatan. Empati. Nah, lanjut, tidak boleh berambut gondrong. Kata-kata positifnya ada? Disiplin. Rapi. Tidak pintar. Rapi. Apa lagi? Tabrak. Ya kan? Tidak boleh. Apa nih? Tidak boleh berangkat, Pak. Mengambil barang orang lain. Tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Amanah. Amanah, benar. Kata-kata positifnya adalah amanah. Apa lagi? Jujur. Jujur. Ada lagi? Udah ya. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Kata positifnya apa? Sopan santun, pintar. Sopan santun. Ada lagi? Anti bully, Bu. Anti bully. Kita nggak boleh membuli ya. Itu yang anak ya. Yang terakhir, pakaian harus sesuai. Disiplin. Disiplin. Oke, udah ini kesepakatan kelas kita. Nah, anak-anak, dari kesepakatan ini ya, Bapak Ibu guru kita kembali lagi.
setelah kita merancang bersama anak, kita merangkum, kita mewadahi suara anak kita ini, kita kenalkan pada anak-anak tentang keyakinan kelas. Nah, tulis di sini keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Nah, tadi satu apa? Kita ambil apa nih? Yang mau kita ambil? Kata positif aja. Gak usah banyak-banyak. Gigi ya. Gigi. Oke. Jujur. Apa lagi? Rapi. Oke. Aman. Apa lagi? Disiplin. Anti muli boleh anti muli. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak. Kita tadi, nah Bapak Ibu Guru, tadi catatannya nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting sudah mewakili semuanya. Coba dari sini kan sudah mewakili belum? Nah, inilah yang harus kita tanamkan, keyakinan dari anak-anak. Nanti tinggal kita jabarkan lagi. Dari sini kita jabarkan lagi anak-anak. Gigi itu kamu sudah tahu kan apa? Tidak boleh putus asa, nggak boleh males, harus optimis, gitu kan? Kita kenalin nih, kita kasih apa namanya sugesti baik. Apa sih namanya apresiasi? Bukan apresiasi, apa namanya? Afirmasi positif. Afirmasi positif ya. Oh iya, anak-anak nih kita mau jadi orang nggak boleh optimis, harus optimis ya, optimis, tidak boleh putus asa ya anak-anak. Ini kita kenalin keyakinan kelas itu biar masuk ke dalam dasar diri dia. Jadi nanti motivasi intrinsiknya hidup. Kemudian rapi. Nah, anak kalau rapi kan kita enak ya dilihat ya. Jadi tidak kotor, tidak acak-acakan. Pokoknya dari sini nih kita tanamkan nih motivasi mereka. Kenapa sih kita harus begini? Oh begini. Nanti dampaknya apa kalau begini? Itu kita senangkan, kita masukkan hal-hal yang positif sehingga nanti tertanam dalam diri anak-anak. Jadi itulah contoh-contoh yang cara membuat keyakinan kelas itu. Nah nanti anak-anak bisa dihidupkan dari motivasi ini. Nah, ada lagi yang dilihat dari ini kan T, ada G-nya gitu. Nah dari sinilah nanti kita buat nih, misalnya kita ambil slogan kayak tadi Pak Haji bergerak. Ya, jadilah kata-kata apa nih sama anak-anak gitu. Anak-anak dari kata-kata ini kita bikin slogan dulu gitu. Ya akronim gitu. Apa? Nah inilah nanti misalnya jawara, misalnya jujur, apalagi kayaknya tanggung jawab, amanah, bisa begitu kan ya, jawara, begitulah. Jadi anak-anak itu punya gampang mengingat. Oh iya ya, kita kan kemarin kata ibu guru kita tuh harus gigi, berarti kita nggak boleh putus asa, harus optimis. Nah, itulah bisa dari keyakinan kelas ini bisa caranya. Jadi bukan sekedar kita, yuk anak-anak kita bikin keyakinan ke peraturan kelas, enggak seperti itu. Tapi kita ambil, kita giring nih anak-anak mencari hal-hal atau kata-kata positif. Dari kata-kata positif itu kita hidupkan motivasi intrinsiknya. Kalau sudah punya keyakinan kelas, barulah nanti kita ke restitusi. Kenapa ketika anak salah, maka kita kembalikan lagi ke motivasi atau keyakinan mereka. Makan di dalam kelas, katanya setuju nggak? Setuju ya? Nggak boleh ada yang makan kelas lagi ya? Jangan ada lagi? Setuju nggak tuh? Jika lupa mengerjakan PR, berarti ketika jam istirahat mengerjakan PR. Setuju nggak begitu? Boleh. Yang lain? Ada yang
santun di dalam kelas. Siap? Siap? Ada lagi? Satu tadi apa? Tidak makan di dalam kelas nih. Ya, tidak makan di dalam kelas, setuju. Terus kedua, tidak mengerjakan PR, gantinya kamu harus mengerjakan PR saat istirahat. Terus, tidak ngobrol waktu ibu menjelaskan. Terus, menjaga sopan santun. Nambah lagi nggak? Ada menambah lagi? Oke, sepakat itu ya. Terus kelompok ini yang terakhir apa aja? Hari ini yang tidak piket, maka hukumannya besok mengulang piket. Kan hari ini nggak piket nih, maka besok dia harus ulang piket. Terus apa lagi? Sepakat ya tadi yang piket? Kalau hari ini nggak piket, berarti nanti besok piket lagi. Hari Senin nggak piket, lupa. Ya, nah nanti hari Selasanya ikut piket dengan teman yang piket di hari Selasa, setuju nggak? Nanti. Nah, dengerin, halo. Kelompok ini bilang nggak boleh membuat geng di dalam kelas. Tuh, geng kamu. Oh, nggak boleh bikin geng-gengan. Ngerti nggak? Setuju? Nggak boleh ada yang geng-geng. Semuanya harus kompak. Ada lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Nggak boleh lagi ada yang membeda-bedakan teman, pilih-pilih. Saya mau sama ini, pilih ini. Semuanya harus kompak, bareng-bareng, kompak. Mau begitu? Ya, oke, itu lanjut apa lagi ada? Wajib berperilaku dan berkata sopan. Oh. Setuju? Ulangi lagi dari awal. Dengerin. Tuh, terus? Oh, tidak boleh bergeng, wajib berperilaku sopan dalam berperilaku kepada teman apapun guru. Terus apa lagi tadi? Wajib ya udah itu terus tidak bergeng ya, nggak boleh bergeng, nggak boleh pilih-pilih, tidak boleh beda-bedain teman katanya. Tuh, itu inspirasi dari teman kamu ya, dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak ada lagi besok nih yang bergeng-geng atau pilih-pilih kasih. Semua harus saling menyayangi ya, gitu ya. Sepakat ya? Ada lagi yang mau tambahin selain tadi tuh? Ini udah catat ya. Oke, akan kita catat, nanti kita bikin pakai karton ya. Kesepakatan yang sudah kalian buat. Kalau perlu tulis ini. Kami tadi kan kalau yang depan tulis kata-katanya, kami akan selalu mengucapkan salam ketika mau masuk ke kelas. Kami apa lagi? Akan datang tepat waktu ya tadi ya. Ini siapa? Tepat waktu sebelum belajar mulai pakai kami gitu ya. Ya, nanti bacakan bareng-bareng setelah dibuat. Bagaimana kesepakatan tadi? Ada yang mau nambah lagi nggak? Ada? Semuanya beres? Oke, nanti kita tulis dulu di papan tulis. Rere, sebentar ya Rere. Sini saya ibu mau tanya dulu. Duduk Rere. Kenapa Bu? Begini Rere. Tadi pagi ibu mau koreksi PR kalian. Tapi kok punya Rere PR-nya nggak ada ya? Maaf Bu, saya lupa mengerjakan PR. Pantesan ibu cari-cari itu tidak ada. Apakah Rere benar-benar lupa mengerjakan PR? Tidak Bu, saya ingat kok. Rere, semua orang itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah lupa mengerjakan PR. Ibu juga pernah loh tidak mengerjakan PR.
Ya, namanya juga manusia kan, tepat salah dan lupa. Tapi ibu sih di sini nggak mau cari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Ibu mau membantu menyelesaikan masalah Rere supaya nanti Rere nggak lupa lagi ngerjain PR. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Rere. Tapi kira-kira alasannya kenapa sih Rere kamu nggak mengerjakan PR? Rere ketiduran Bu, karena sorenya lelah baru pulang dari ulang tahun saudara. Dan sampai rumah Rere ketiduran ketika scroll TikTok di kamar. Pantesan kamu lelah. Acaranya ramai ya? Ramai. Jauh? Tapi Rere, menurut Rere, apakah lupa mengerjakan PR itu merupakan keinginan kelas kita? Tidak Bu, kita harus mengerjakan PR yang diberikan ibu guru. Itu keyakinannya Bu. Nah, kalau Rere tahu seperti itu, Rere mau nggak merubahnya? Tentu Rere ingin berubah Bu. Nah, Rere, kamu punya cara nggak bagaimana usaha Rere supaya ini tidak terulang lagi, kamu tidak lupa lagi mengerjakan PR? Baik Bu, Rere akan mengerjakan PR sebelum larut malam. Dan Rere meminta bantuan kepada kakak dan ibu di rumah untuk mengingatkan Rere agar tidak lupa mengerjakan PR Bu. Bagus itu Rere. Kira-kira kapan deh mulainya? Setelah pulang dari sekolah Bu. Baiklah, semangat ya Rere. Mudah-mudahan Rere menjadi anak yang sukses, anak yang membanggakan orang tua. Ya, baik Rere ya. Sekarang Rere boleh istirahat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Rere. Irgan, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ibu ke kantor? Tahu Bu, karena saya tadi mengejek Yunda. Memangnya kamu lupa kalau kita dilarang membuli? Tidak Bu, saya tahu kita tidak boleh membuli apalagi itu teman perempuan. Dirgan, namanya juga manusia. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah loh berbuat salah. Ibu pernah seperti kamu melirik-lirik teman. Tapi di sini ibu tidak mau mencari yang salah dan yang benar. Ibu mau membantu kamu. Kamu mau? Mau Bu, saya akan minta maaf pada Yunda. Bagus itu. Kalau kamu memang punya niat untuk meminta maaf pada Yunda, ya, ibu akan menyelesaikan masalah ini bersama kamu, biar kamu bisa akrab lagi dengan teman-teman yang lain dan dimaafkan. Tapi ibu mau tahu alasan Dirgan kenapa sih Yunda sampai menangis? Saya jengkel Bu, karena Yunda dan kelompoknya berhasil menang dalam futsal saat jam olahraga, tapi saya tidak mengejek dengan kata-kata, saya hanya mencibir bibir saya saja. Wah Dirgan, mencibir itu sama halnya seperti menghina, sama saja melecehkan. Oh iya Bu, Dirgan baru sadar jika itu juga termasuk perbuatan membuli. Jadi menurut keyakinan Dirgan, mencibir-cibirkan bibir di depan teman apakah sama seperti mengejek dan membuli? Iya Bu, itu termasuk membuli karena membuat sakit hati Yunda sehingga ia menangis. Nah, Yunda menangis sampai teman-temannya juga ikut marah. Lalu, apa yang akan Dirgan lakukan untuk merubahnya menjadi baik lagi? Dirgan akan minta maaf pada Yunda dan teman-teman. Dan kita akan melakukan diskusi tentang bully. Bagus Bu, itu, di kelas agar semua teman lebih mengerti lagi tentang bully. Bagus sekali, bagus. Ide bagus Dirgan, Ibu akan mendukung kamu dan akan membantu membuatkan materinya ya. Semoga kamu nanti menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua. Selesai kalau begitu ya, nanti akan Ibu bantu, akan mendukung kamu berdiskusi dengan teman-teman kamu. Sekarang kamu boleh istirahat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naisa Sekira Fatila. Setelah diajarkan oleh Bu Khadijah, masalah saya selesai dan saya lebih baik. Terima kasih Bu Khadijah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Jidan Federasi Dirgantara. Saya telah dibimbing oleh Bu Adija dan saya bisa menghilangkan masalah saya menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Adija.